Halo, salam teman-teman semua ya, sahabat Master Candlestick ya. Oke, ini saya buatin video pembuka untuk channel ini ya. Ini adalah channel Master Candlestick. Ya. Channel ini khusus membahas fokus candlestick ya. Kita nggak membahas yang lain-lain gitu. Jadi eh, pakai indikator, sinyal, apapun itu nggak nggak ada pembahasan di sini. Bagaimana manajemen dan lain-lainnya nggak ada. Dalam bertrading itu sebetulnya masing-masing trader punya cara tersendiri ya untuk bagaimana mereka sampai berhasil dalam bertrading ya. Mereka punya cara-cara tersendiri. Nah, di sini cara saya dari saya berhasil di dunia trading itu adalah hanya fokus di candlestick gitu ya. Ya, jadi ini pemahaman saya pribadi. Ya, karena cara saya bertrading pasti berbeda dengan trader-trader pada umumnya gitu. Kalau trader di luaran sana ya rata-rata menggunakan ya indikator lah gitu ya, indikator apapun itu ya. Indikator eh, Bollinger Band, Fibonacci, RSI dan lain sebagainya lah gitu. Ya, ya itu tanpa 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 merendahkan siapapun gitu ya intinya gitu. Jadi di saya pribadi adalah ini pembahasan tentang candlestick ini tidak ada dimanapun gitu. Tidak ada di trader-trader manapun gitu ya. Karena di sini saya akan menjelaskan bagaimana candlestick itu berdasarkan temuan saya sendiri gitu. Jadi saya yang menemukan sendiri strategi untuk mengetahui market itu mau naik atau mau turun gitu. Hanya fokus membahas candlestick gitu. Karena ini pemahaman saya pribadi, candlestick itu jauh lebih tajam dari fundamental manapun gitu. Ya. Bahkan news sendiri pun nggak pernah meleset dari candlestick sendiri. Misalkan hari ini ada news apa gitu, berita besar apa gitu. Entah itu berita eh, perang ataupun non farm payroll, misalkan apa contoh, apalah berbagai jenis nama-nama berita ya, ya. Itu nggak pernah meleset dari pembacaan candlestick gitu. Nah, maka dari itu ya kalian harus ikutin karena ini nggak ada dimanapun gitu. Di trader-trader manapun nggak ada gitu. Ya mungkin trader-trader lain ada membahas candlestick tapi ya candlesticknya itu ya paling sifat-sifat candlestick apalah namanya engulfing apa itu nama-nama candlestick ini candlestick pembalikan dan lain sebagainya sebagainya gitu. Kalau di sini memang berbeda karena di sini fokusnya bagaimana cara membaca dari pembacaan candle itu kita bisa tahu uh, mau naik atau mau turun gitu. Bisa itu di terserah di time frame manapun gitu ya. Jadi mau ini kan time frame daily ya 1 hari 4 jam 1 jam ya kalau yang scalping scalping gitu ya suka scalping ya 5 menit pun 10 menit 5 menit sih terserah bisa dipakai di semua time frame manapun dan juga di semua aset manapun gitu ini kan uh, gold gitu ya di gold silakan bisa dipakai gitu di cryptocurrency silakan di Bitcoin Ethereum dan lain sebagainya bisa dipakai ya di forex juga bisa dipakai gitu. Terus kalau saham bagaimana Bang? Nah, kalau saham-saham contohnya kalau saham saham Indonesia saya sendiri nggak pernah pakai ini. Nah, karena kalau saham-saham Indonesia apalagi yang saham-saham gorengan ya nggak bisa di dibaca candlenya terlalu bisa dipermainkan lah gitu lah karena itu nggak bisa mau contohnya kalau kayak emas gitu ya kan atau Bitcoin gitu ya. Itu kan untuk contohnya atau Euro USD atau currency-currency yang kuat itu mau menaikkan 1 pips aja pun mau segede apa uangnya bisa menaikkan gitu. Ya artinya nggak bisa digoyah gitu. Artinya dengan begitu
kita bisa memastikan dari pembacaan candlestick itu jauh lebih tajam dari manapun gitu. Ya, kalau indikator-indikator ya, indikator manapun itu hanya bisa membaca kemungkinan besarnya, Fibonacci kayak apa, Bollinger Band dan lain sebagainya. Kita hanya bisa mengetahui candlestick itu, oh hari ini kemungkinan besar naik, turun, kemungkinan besar naik gitu. Tapi kalau candlestick ya itu bisa kita mengetahui 99 bahkan 100% mengetahui akan naik akan turun. Mungkin banyak yang kontradiksi sama pernyataan saya. Pasti banyak yang berkata, saya udah puluhan tahun di dunia trading, puluhan tahun, sekian puluh tahun, saya nggak pernah, market itu nggak pernah diketahui naik apa turun secara pasti. Kita hanya bisa uh, membaca kemungkinannya, kan begitu kan? Nah itu uniknya. Dari situlah bedanya strategi saya dengan strategi lainnya gitu ya. Sejauh analisa hitungan-hitungan candlestick itu benar gitu, itu pasti bisa dibaca naik atau turun. Ya paling kalaupun ya kalau dibilang kalau gitu nggak akan pernah loss dong gitu ya. Ya loss itu bisa terjadi ya karena salah membaca aja. Jadi misalnya kita enaknya di candlestick itu bisa kita mengetahui, oh kenapa loss gitu kan, oh karena aku salah melakukan perhitungan di bagian ini, jadi kita bisa dapat feedback gitu, paling karena itu wajar, human error lah gitu. Kalau tapi sejauh analisanya sudah benar, nggak bakal meleset gitulah. Kalau indikator kan ya kalau misalkan tidak sesuai sama prediksi, ya kita kan nggak bisa mengetahui oh di mana salahnya, karena ini karena itu, kita nggak bisa. Ya memang karena terimalah karena salah gitu. Kalau di candlestick pasti ada alasan di dalam situ kenapa bisa meleset gitu. Tapi sejauh kita fokus koreksi cross check gitu ya, di mana pasti bisa mengetahui lah gitu. Nah, di sepanjang channel ini nanti kedepannya saya akan membahas lah bagaimana trading. Sebetulnya bisa di semua, seperti yang saya bilang tadi, bisa di semua aset gitu. Tapi di channel ke depan nanti kita akan fokuskan dulu di gold ya. Gold nanti kita akan bahas ya, mungkin ada sekali, mungkin nggak tiap hari ya, sekali saya bikin nanti bagaimana live trading ya, scalpingnya bagaimana gitu kan, atau bagaimana cara intinya pembacaan candlestick, fokusnya di situ. Oke, ini hanya sekedar video pembuka aja untuk memperkenalkan channel ini ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Nanti silakan diikuti lagi video-video berikutnya ya. Salam dari saya, Master Candlestick.